Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusda Ayu Mandaniyah, nomor urut 3 dengan NIM 12201193057. Saya dari kelas PAI 3D, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menerapkan model pembelajaran PAIKEM, di mana model tersebut adalah model pembelajaran yang partisipatif, aktif, kreatif, inovatif, efektif, dan menyenangkan. Langsung saja saya akan mencoba menerapkan model pembelajaran tersebut. Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Pastinya sehat semuanya ya. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Baiklah, Ibu Guru absen dulu ya. Fandi Setiawan, Rifa Ulfiana, Putri Kusuma Dewi, Vima Aqidatul Lutfi. Alhamdulillah semua masuk ya. Pada pertemuan kali ini Ibu Guru akan menjelaskan tentang pengertian beriman kepada malaikat dan tugas-tugas malaikat. Menurut bahasa, malaikat berarti kekuatan. Malaikat diciptakan oleh Allah berasal dari nur atau cahaya. Iman kepada malaikat adalah bagian dari rukun iman. Iman kepada malaikat maksudnya meyakini adanya malaikat dan mereka adalah salah satu makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada malaikat adalah meyakini jika malaikat itu yang senantiasa mengawasi perbuatan baik dan perbuatan buruk manusia. Malaikat adalah satu-satunya makhluk yang paling taat kepada Allah dan senantiasa selalu bertasbih kepadanya. Secara istilah, iman kepada malaikat adalah meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan malaikat sebagai makhluk gaib diutus untuk melaksanakan segala perintahnya. Lanjut ke materi kedua, yaitu tugas-tugas malaikat. Pada dasarnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan beribu-ribu malaikat, namun hanya 10 saja yang wajib diketahui oleh umat manusia. Siapa saja nama malaikat-malaikat yang dapat dipercayai dan apa tugasnya? Berikut penjelasannya. Yang pertama, malaikat Jibril. Allah mengutus malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu dari Allah. Selain tugas utamanya menyampaikan wahyu, malaikat Jibril juga meniupkan roh pada setiap janin yang ada di dalam kandungan. Yang kedua, malaikat Mikail. Malaikat Mikail diutus oleh Allah untuk memberikan rezeki kepada umat manusia yang ada di bumi. Selain itu, malaikat Mikail memiliki tugas lain, yaitu diantaranya mengatur hujan, angin, air, dan juga tanaman. Yang ketiga, malaikat Israfil. Allah mengutuskan malaikat Israfil meniupkan sangkakala pada hari kiamat. Sangkakala sendiri berarti sejenis trompet, di mana saat Allah menyuruh malaikat Israfil untuk meniupkan sangkakala, maka saat itu hari kiamat tiba, yang membuat semua makhluk hidup yang bernyawa itu mati. Yang keempat, malaikat Israil. Allah mengutuskan malaikat Israel untuk mencabut nyawa. Malaikat keempat ini memiliki tugas mencabut nyawa seluruh makhluk hidup di dunia. Tidak ada satupun makhluk yang akan terlewat dari takdirnya. Yang kelima, malaikat mungkar. Allah mengutus malaikat mungkar untuk menanyai orang di dalam kubur yang berbuat keburukan. Malaikat mungkar akan menanyai perihal keimanan seseorang dan akan mendatangi seseorang yang berbuat banyak keburukan selama hidupnya. Yang keenam, malaikat nakir. Allah mengutus malaikat nakir untuk menanyai orang di dalam kubur yang berbuat kebaikan.
berkebalikan dengan malaikat mungkar, malaikat nakir yang mendatangi orang-orang yang banyak berbuat baik selama hidupnya di dunia. Yang ketujuh, malaikat raqib. Malaikat raqib diutus untuk mencatat amal baik manusia selama hidup. Untuk itu, kita dianjurkan untuk berbuat baik kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun, agar amal perbuatan kita dicatat dalam buku malaikat raqib. Yang kedelapan adalah malaikat atid. Malaikat atid diutuskan oleh Allah untuk mencatat amal buruk manusia selama hidup di dunia. Malaikat kedelapan ini memiliki tugas untuk mencatat amal buruk manusia. Oleh karena itu, kita wajib untuk menghindari perbuatan buruk atau perbuatan jahat, karena malaikat atid akan selalu mencatat kebaikan yang dilakukan manusia selama hidup di dunia. Dan yang kesembilan adalah malaikat Malik. Allah mengutus malaikat Malik untuk menjaga pintu neraka. Neraka adalah tempat bagi orang-orang yang dalam hidupnya selalu berbuat buruk dan tidak beriman kepada Allah SWT. Dan yang terakhir adalah malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan diutus oleh Allah untuk menjaga pintu surga. Berkebalikan dengan malaikat Malik, surga sendiri digambarkan sebagai tempat untuk mereka orang Islam dan beriman kepada Allah SWT dan banyak berbuat baik selama hidupnya. Nah, itulah 10 nama-nama malaikat dan tugasnya yang wajib kita yakini dalam agama Islam. Baiklah, jika sudah, silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing dan mulai mendiskusikan bahasan tersebut. Jika ada yang kurang paham, silakan ditanyakan kembali. Berhubung waktunya sudah habis dan bel sudah berbunyi, saya kira materi hari ini cukup, dan untuk kelompok 1 disiapkan minggu depan presentasi di depan kelas. Cukup itu saja. Saya akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.